5 poin penting yang sering terlupakan oleh konten kreator atau YouTuber pemula seperti saya. Dan ini sebenarnya penting, apalagi untuk mencapai atau minimal mentargetkan supaya monetisasi itu bisa diterima. Simak hingga selesai. Hai, jumpa lagi dengan Munaji, berbagi sebisanya seadanya tentang AdSense, blogger, YouTube, dan lainnya. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana tentang per-YouTuban tentunya, yaitu kenapa channel tidak diterima dalam pendaftaran monetisasi. Seperti itu kira-kira. Pada umumnya, untuk mencapai supaya channel bisa monetisasi, yaitu minimal sudah mencapai 1.000 atau 1 subscriber dan 4.000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir, seperti itu. Terus yang keduanya, memiliki akun AdSense. Tentunya ketika sudah memenuhi syarat supaya monetisasi, menampilkan iklan di video, itu harus memiliki akun AdSense. Dan pastikan setiap user atau pemilik channel hanya memiliki 1 akun AdSense, tidak boleh 2 akun AdSense, seperti itu, karena supaya mempermudah ketika akan mendaftar atau mengaitkan untuk monetisasi. Namun selain dari itu, ada beberapa hal penting yang sering terlupakan, yaitu beberapa ketentuan atau kebijakan. Saya mencatatnya ada 5 poin, yang sebenarnya itu ada banyak. Itu yang pertama, pedoman komunitas. Nah, pada YouTube itu ada pedoman komunitas. YouTuber atau kreator yang akan menjadi partner program YouTube, yaitu yang akan melakukan monetisasi, menampilkan iklan, itu wajib mengetahui pedoman komunitas. Nah, di pedoman komunitas itu nanti akan banyak hal yang harus dipelajari. Tentunya intinya adalah sebagai untuk rumahnya atau kekuatannya, pelindung untuk melindungi konten kreator. Nah, di dalam pedoman komunitas itu ada ketentuan atau bagaimana tindakan-tindakan yang harus dilakukan sebagai publisher, dan juga tentang kebijakan konten. Yang keduanya yaitu persyaratan layanan. Pada persyaratan layanan itu isinya diantaranya adalah tentang bagaimana penggunaannya, yaitu sebagai konten kreator, sebagai user saja, atau sebagai penonton. Kalau sebagai penonton itu minimal ketentuan yaitu 13 usianya, maksudnya usianya 13 tahun. Nah, untuk ketentuan menjadi partner program YouTube atau untuk bisa monetisasi, biasanya itu umumnya adalah 18 tahun ya, 18 tahun itu baru bisa untuk bisa monetisasi channel YouTube. Nah, itu tanpa batasan. Kalau ada yang itu ada batasan usia dan iklan itu sangat minim. Nah, biasanya ada yang sering ditolak itu karena apa? Tidak tersebarnya diantaranya yaitu karena memang usianya belum mencapai. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebijakan program AdSense. Nah, ini tentunya apabila sudah dimonetisasi, nah itu wajib pengguna atau user atau yang sudah atau partner ya, dikatakan partner itu wajib mengetahui kebijakan pada Google AdSense. Nah, di antara dalamnya itu mengenai bagaimana tindakan yang baik, bagaimana tindakan yang tidak boleh dilakukan ketika sudah menjadi partner dan sudah memiliki iklan yang tampil di YouTube ya, di video YouTube. Nah, tentunya itu di kebijakan program AdSense itu ada banyak sekali ketentuan poin-poin yang harus dipelajari. Ya, semisal tidak boleh mengklik iklan sendiri. Terus yang terakhir yaitu yang sangat penting, ini wajib bagi konten kreator ya, yaitu kebijakan pada konten. Nah, konten ya, yang sesuai dengan untuk pengiklan ini wajib diketahui karena di dalamnya itu banyak meliputi apa saja konten-konten yang boleh dibahas untuk pengiklan. Jadi maksudnya itu pengiklan akan menempelkan iklan pada video-video dengan tema-tema tertentu, tema-tema yang tidak melarang atau tidak melanggar kebijakan konten ya. Di dalamnya ada sangat banyak sekali, seperti misalnya tidak boleh membuat konten yang mengajak untuk berbuat tidak baik misalnya, seperti itu dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya itu sangat sering
diabaikan, artinya tidak suka membaca ya, pada akhirnya kontennya sembarangan dan dampaknya pasti monetisasi ditolak. Nah, pada umumnya lah itu 5 ya, 5 tadi poin-poin penting yang di dalamnya itu meliputi banyak. Silakan sobat bisa buka sendiri pada ketentuan komunitas ataupun pada bantuan YouTube. Dan selanjutnya, dan juga saya juga sudah merangkum sedikit beberapa kaitannya dengan itu di blog munaji.com ya. Nah, pada umumnya selain dari 5 itu, yaitu kebanyakan orang yang melakukan monetisasi ditolak itu karena satu, kalau memang belum mencapai 1K dan 4K itu memang belum bisa monetisasi. Yaitu pertama, yaitu karena konten duplikat. Nah, itu rata-rata konten duplikat. Sedangkan pada YouTube itu sudah jelas tidak boleh menggunakan atau memakai atau menggunakan dalam bentuk audio atau visual ataupun karya lain milik orang lain, karya milik orang lain digunakan menjadi konten pada channel saya sendiri, seperti itu. Itu jelas pada YouTube tidak boleh. Kenapa ini penting? Karena yaitu ini ada di dalam kebijakan konten ya. Nah, itu banyak yang ditolak monetisasi karena konten duplikat ataupun karena copyright ya, seperti itu. Itu karena memang belum mempelajari itu, sudah membuat dan rata-rata sudah banyak yang menonton dan akhirnya sia-sia. Jadi sebelum membuat channel, pelajari dulu kebijakannya dan juga pedomannya. Nah, itu 5 poin tadi itu, supaya ketika monetisasi itu akan mudah, tidak lama, artinya tidak harus revisi pengajuan ulang ya. Kuncinya adalah ketika membuat channel, yaitu yang penting kontennya orisinal, bikinan sendiri, entah itu vlog, entah itu seperti tutorial atau sejenisnya, yang penting buatan sendiri dan menggunakan audionya itu yang ada di library-nya YouTube. Insya Allah dengan langkah seperti itu, ketika sudah mencapai 1K dan 4K jam tayang, dalam waktu 2 atau 3 hari pengajuan, insya Allah bisa langsung diterima. Yang penting kontennya sesuai dengan kebijakan pada pengiklan ya, itu akan mudah diterima. Baiklah, itu saja berbagi kali ini. Apabila suka dengan video semacam ini, silakan tinggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe. Dan juga apabila ada pertanyaan yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan, silakan jangan sungkan untuk komen, karena apa yang saya sampaikan itu juga masih sama-sama belajar. Saya sifatnya untuk berbagi, munaji, berbagi sebisanya, dan saya salam.